Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan 3 bakat terakhir dari cluster influencing, yaitu bakat communication, bakat signifikan, bakat woo, winning, order, offer. Baiklah, mari kita bahas satu persatu bakat tersebut. Bakat communication adalah berhubungan dengan kemampuan seseorang di dalam menyampaikan pesan berupa isi pembicaraan dengan cara mudah dipahami oleh orang lain. Dan orang yang mendengarkannya itu akan betah berlama-lama mendengarkan isi pembicaraan. Karena alurnya mengalir, diibaratkan seperti air yang mengalir, membuat tenang pendengarnya, juga menarik perhatian banyak orang untuk tetap berada di dekatnya. Jadi orang yang berbakat communication ini mudah sekali mengungkapkan apa yang dipikirkannya melalui kata-kata atau tulisan yang mudah dimengerti orang lain. Dia adalah pembicara yang ulung dan penyaji yang terbaik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang berbakat communication ini adalah pribadi yang senang berbicara, senang mengobrol, pandai berinteraksi dengan orang lain, mampu memilih kata, momen, dan cara yang tepat dalam menyampaikan maksudnya. Adapun kebutuhan orang yang berbakat communication ini adalah butuh audiens, karena selalu berkomunikasi dengan orang lain. Adapun bakat signifikan, di mana seseorang yang memiliki bakat signifikan ini bisa dibilang orang yang suka diperhatikan dan pandai mencari perhatian. Ia adalah seorang pribadi yang ingin selalu menjadi yang penting di mata orang lain, sehingga terkadang bergabung dengan orang-orang yang sukses, orang yang terkenal, profesional, sehingga ia pun terlihat seperti mereka. Orang yang berbakat signifikan ini akan mendapatkan energi yang semakin besar ketika mendapat perhatian dari orang banyak. Ia juga senang menonjolkan kekuatannya karena baginya reputasi itu penting. Bisa dibilang orang dengan bakat signifikan ini adalah orang yang haus akan perhatian dari orang lain. Adapun kebutuhan orang yang berbakat signifikan ini butuh audiensi yang menyimak dan mengapresiasikan dirinya. Sedangkan bakat woo atau winning, order, offer adalah seseorang yang memiliki sosok yang mudah sekali berteman. Ia senang berinteraksi, menyapa orang lain, walaupun benar-benar belum dikenalnya. Karena orang yang berbakat woo ini senang menciptakan hubungan yang baru. Sehingga orang yang berbakat woo ini dapat dikenal dengan ciri khasnya yang senang bertutur sapa dengan semua orang yang baru ditemuinya. Dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap orang asing atau orang yang belum dikenalinya. Tidak pernah malu untuk memulai percakapan atau tidak khawatir apabila kehabisan topik pembicaraan. Sedangkan orang yang berbakat woo ini butuh selalu ada kesempatan bertemu orang setiap hari. Bakat communication, bakat signifikan, dan bakat woo ini memiliki persamaan pada aspek kebutuhan
untuk mengaktualisasikan bakatnya, di mana bakat ini akan teraktualisasi ketika dia mendapatkan audiensi atau ada kesempatan bertemu orang lain. Perbedaan antara bakat communication dengan bakat signifikan, orang akan memberikan perhatian pada bakat communication ketika dapat memberikan kata-kata yang menarik dan mudah dimengerti orang lain. Sebaliknya, pada bakat signifikan, agar mendapatkan perhatian orang lain, maka ia akan menunjukkan keunikan atau keistimewaan yang dimilikinya. Perbedaan antara bakat signifikan dengan bakat wu, pada bakat signifikan menunjukkan pribadi yang ingin diperhatikan, dikenal, dan dianggap penting oleh orang lain. Sedangkan pada bakat wu merupakan pribadi yang ingin mengenal, memperhatikan, dan menyapa orang lain walaupun belum dikenalnya. Perbedaan antara bakat wu dengan bakat communication, yaitu pada bakat wu merupakan pribadi yang senang menyapa orang, baik yang sudah dikenal maupun yang baru bertemu. Intinya, orang yang berbakat wu menciptakan hubungan baru. Sedangkan bakat communication, seseorang yang senang menjelaskan, menjabarkan, bercerita, berbicara di depan umum, dan menulis. Intinya, orang yang berbakat communication adalah menyampaikan pesan. Bagi orang yang memiliki bakat communication yang kuat, perlu diantisipasi. Kenapa? Karena biasanya tanpa sadar, dia berbicara terlalu panjang, sehingga menjadi kurang efektif. Bagaimana kalau bakat communication ini terbatas? Maka dapat dikembangkan atau disiasati dengan cara meningkatkan wawasan yang relevan dengan topik yang akan dibawakan. Asah kemampuan untuk memahami audiens sehingga bisa memilih cara yang pas untuk menyampaikan pesan. Kemudian perlu belajar menjadi pendengar, karena audiens yang nyaman adalah yang juga mereka mau didengarkan. Bagaimana orang yang memiliki bakat signifikan yang kuat juga perlu diantisipasi. Karena bisa dianggap selalu pamer dan mencari perhatian. Pastikan Anda memilih penampilan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan apabila bakat signifikan ini terbatas atau lemah, maka bisa mengasah cara Anda mengemas apa yang akan ditampilkan. Pilih waktu yang tepat, momen, dan konteks yang sesuai, sehingga yang diberikan adalah manfaat dengan kualitas yang tinggi. Dan bagi orang yang memiliki bakat wu yang kuat, ini juga perlu diantisipasi. Karena biasanya dia suka memperkenalkan diri dengan orang yang bahkan baru dikenalnya, sehingga perlu diantisipasi supaya tidak menjadi orang yang sok kenal, sok dekat. Sehingga dia harus membuka perkenalan dengan orang yang mungkin saja tidak berminat untuk diajak berkomunikasi atau untuk diajak berbicara. Memperbanyak teman baru dan tidak tertarik pada teman lama. Karena biasanya orang wu ini sering melupakan atau tidak tertarik lagi dengan teman lama, tapi justru memperbanyak teman yang baru. Apabila bakat wu ini lemah atau terbatas, dapat dikembangkan dengan cara memperluas wawasan terkait konteks, lingkungan, atau orang baru yang akan ditemui. Perbanyak bertemu orang baru melalui traveling. Demikian pembahasan saya mengenai ketiga bakat kali ini. Sebagai akhir dari pembahasan bakat pada cluster influencing.
Semoga dari pembahasan singkat saya ini ada manfaatnya. Sampai jumpa pada penjelasan bakat yang ada pada klaster lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.